Terima kasih Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Engkau ada terus mengurapi kami. Roh-Mu yang hidup selalu ada di dalam hidup kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, mari lebih lagi kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu sepatah kata firman Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan untuk lebih dan lebih lagi memuji, menyembah-Nya, membuka hati kita untuk datang menerima setiap pesan firman Tuhan, agar setiap kita dapat meraih semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman-Nya adalah pelita dan penerang dalam hidup kita. Mari lebih lagi kita datang untuk memuji dan menyembah-Nya. Jangan biarkan api Roh-Mu padam, saudara-saudara yang terkasih. Biarkan roh itu terus menyala-nyala, membakar seluruh hatimu untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Nya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, yang menjadi berkat, menjadi contoh teladan daripada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Setiap kami diberkati Tuhan, dan Engkau mengurapinya lebih dan lebih lagi. Setiap firman yang disampaikan biarlah dapat mengoreksi setiap hidup kami Tuhan. Kami tanam di dalam hati kami untuk kami jalankan hari lepas hari untuk berjalan bersama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan datang memuji menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
penuh di hadirat-Mu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu. Di dalam roh dan kebenaran, kami memuji-muji dan menyembah kepada Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami beribadah dan mencari wajah Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa Surgawi, yang disampaikan oleh hamba-hambanya, kami terima sepenuhnya dengan segenap hati. Kami taati, kami kerjakan, dan kami lakukan setiap perintah Tuhan. Hidup kami berbuah, hidup kami berhasil, keluarga kami bahagia, dan apa yang dapat dikerjakan oleh tangan kami disertai Tuhan dan dibuatnya berhasil. Kami hidup di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi jauhkan kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerahkan firman-Mu lagi, kebenaran-Mu, cerahkan mata hati kami oleh roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Penuhi kami semua, urapi dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa kita memasuki minggu terakhir di bulan Maret tahun 2021. Roh Kudus pesankan kepada saya, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan merendahkan diri, kata Tuhan. Sudah lama sekali sebenarnya bulan-bulan ini terlewati sejak pandemi, saudara. Kita sempat berapa kali puasa, itu karena puasa untuk berdoa bagi keluarga, bagi bangsa-bangsa. Tapi kali ini masa merendahkan diri menurut kehendak Tuhan sendiri. Dalam porsi apa yang dipimpin, dipilih dan ditunjuk Roh Kudus, puasa Danielka yang kita lewati dalam tuntunan Tuhan, puasa Daniel yang saya lewati itu vegan, saudara ya. Hanya makan buah-buahan, sayuran hanya boleh direbus. Kita tidak memakai penyedap yang biasa kita pakai, gula, garam, penyedap. Kita hindari, bahkan kebiasaan ikatan makan nasi sehari-hari juga kita gantikan dengan jagung rebus, atau dengan singkong, atau dengan ubi. Jadi betul-betul puasa Taman Eden. Puasa ini paling ditakuti dari semua anak-anak rohani yang saya bimbing, karena biasanya hari kedua, ketiga saat kita mau tidur, darah ini terdengar di leher, saudara. Di kepala itu saluran darah itu terbuka dan terdengar ya. Ini puasa yang nggak mudah, tetapi saya percaya karena ini kehendak Tuhan akan ada penyertaannya. Nanti di bagian akhir dari ibadah kita ini, kita akan sama-sama masuki pengurapan doa untuk Tuhan bekali kita dengan hadirat, dengan pimpinan roh, penjagaan para malaikat, tubuh lahiriah kita, roh jiwa tubuh kita semua saat kita merendahkan diri seperti Musa 40 hari 40 malam di atas gunung. Seperti Musa berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus di atas gunung. Segala sesuatunya tercover di hadirat Tuhan.
Nah, saya percaya kita akan memilih apakah kita mau berpuasa pada dimensi makan malam terakhir. Saudara tentukan saja sebelum jam 12 malam. Jam berapa saudara tertidur, jam 9 kah, jam 10 malam kah, itu makan malam terakhirnya, dan kemudian kita tidak makan, tidak minum sampai esok hari, sampai matahari tenggelam. Atau saudara berkata, aku pengen puasanya puasa muti, silakan saudara, monggo ya. Puasa kali ini ikuti pimpinan Roh Kudus, jangan ikuti apa yang Pak Johan lakukan, tapi ikuti tuntunan rohnya saudara ya. Kalau saya mengambil dimensi puasa menurut apa yang Tuhan taruh ke saya kerjakan pribadi. Bahkan anak-anak saya, keluarga semua, saya berkata, pilih yang Tuhan taruh di hati kalian, kerjakan aja. Mulai tanggal 1 April 2021 kita akan masuki masa merendahkan diri. Hari ini kita masuki serial Manusia Kristus bagian ketiga dan bagian terakhir dengan tema dewasa rohani. Mari bersama-sama saudara, karena minggu lalu kita belajar tentang Bet Medras, rumah belajar, usia 12-15 tahun Tuhan Yesus sudah menguasai kitab Kejadian sampai Maliaki. Saudara, ulangi lagi masa-masa merendahkan diri puasa untuk mendengar firman ini saudara. Manusia Kristus bagian pertama, anak-anak rohani. Bagian kedua minggu lalu adalah anak muda rohani. Dengarkan lagi pesan-pesan di dalamnya. Ada sesuatu yang akan membekali kita, dan hari ini bagian yang melengkapi yaitu dewasa rohani. Dan usia 15 sampai 30 tahun kita juga kehilangan jejak dalam kitab suci apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Maka kita menggali lagi. Hal ini bisa saudara temukan ketika saudara belajar di S1, S2, S3 teologi, mempelajari sejarah-sejarah dan kebiasaan orang-orang Israel, kebiasaan para rabi, alim ulama, ahli Taurat, orang Farisi di Israel. Saudara akan menemukan bahkan di Israel suatu hari ketika kami keluarga The Johan diberi kesempatan singgah di sana, ada satu hari kami ketemu hari Sabat, saya sempat berjumpa dengan anak-anak Israel di hotel kami menginap, bagaimana mereka mengenakan pakaian-pakaian untuk beribadah. Itu saya berkata, saya terpukau secara manusia ya saudara ya. Kenapa? Melihat bangsa pilihan Tuhan ini sampai hari ini menjagai perintah-perintah Tuhan, tetapi pada dimensi Roh Kudus, saya berkata, alangkah luar biasanya kalau pokok asli ini berjumpa dengan juru selamat, rumpun darah dari Yesus Kristus sendiri. Ini kalau sampai masuk dimensi pengenalan akan Yesus Kristus, seluruh dunia akan terang. Dan saat seluruh dunia masuk terang Tuhan, waktunya kedatangan Tuhan jemput mempelai-mempelainya saudara. Mari bersama-sama, karena kitab suci tidak gambarkan sesuatu yang ada usia 15 sampai 30 tahun. Saya mau ajak saudara melihat suatu kekayaan dalam Injil Yesus, bahwa ada sesuatu yang menarik ketika kita melihat di usia 30 tahun ada sesuatu yang telah dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai yang 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas,
saudara Simon Petrus, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kita telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Amin. Saudara terkasih, kita baru saja mendengar catatan Injil tentang bagaimana Tuhan Yesus di usia 30 tahun memilih murid-murid generasi pertama. Murid-murid inilah yang menjadi rasul-rasul. Murid-murid inilah yang dipakai untuk meletakkan dasar-dasar gereja dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara, di dalam manusia Kristus dewasa rohani ini, kita harus menangkap hal yang pertama, yaitu mencapai tingkat kerohanian yang penuh. Saudara, di dalam catatan ini dikatakan ada tulisan Rabi. Ya. Rabi merupakan gelar saat itu yang merupakan sebuah jawatan fungsional dan sebuah peranan di dalam kerohanian bangsa Israel. Karena kata Rabi ini ternyata, saudara, kita akan temukan di dalam satu masa lagi 15 sampai 30 tahun orang-orang Israel itu sekolahnya di tempat Bet Talmud, yaitu rumah guru, saudara. Ternyata Tuhan Yesus sudah selesaikan masa pendidikan ini, dan ini bukan suatu hal yang kebetulan, ya saudara. Mungkin saja kita berkata kebetulan, karena di usia 30 tahun Tuhan Yesus baru muncul. Dan ternyata Bet Talmud ini pun pendidikannya adalah lanjutan dari murid-murid yang lulus dari Bet Midrash. Bet Midrash usia 12-15 tahun. Ada banyak kegagalan di Bet Midrash. Dan generasi yang lulus dari Bet Midrash ini adalah best of the bestnya orang-orang Israel. Melanjutkannya ke Bet Talmud, rumah guru. Mereka dibimbing mencapai tahapan tingkatan kerohanian yang penuh, dewasa rohani, dan bisa menjadi guru-guru spiritual. Saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa bukan suatu hal yang kita baca asal lewat aja. Mengapa ketika dia memilih murid-murid pertama, murid-murid bisa langsung memanggil Rabi, saudaraku? Tidak sembarang orang bisa dipanggil Rabi, saudara. Apakah di dalam kekristenan hari ini juga semua orang kita bisa panggil pastor, saudara ya? Saya berkata istilah pastor ya dipakai di dalam Katolik, pastor di dalam penggembalaan, saudara. Kita bisa melihat bahwa panggilan ini selaraskah dengan 5 jawatan, dan apakah ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi klise hari ini karena semua pendeta kita panggil pastor,
Apakah semua orang lulus teologi merupakan seorang pastor? Apakah orang yang ya tiba-tiba diangkat jadi pendeta adalah pastor, ya saudara? Karena kalau di dalam Katolik kan pastor itu tidak boleh menikah ya. Tapi dalam kekristenan pastor itu justru berkeluarga. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti ini di akhir zaman. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Nabi Tuhan adalah orang-orang yang punya roh Tuhan secara khusus. Mereka berbicara atas nama Tuhan. Mereka menemplak dosa. Mereka mengadakan mukjizat. Hidup mereka berbeda dari kebanyakan orang. Kalau saudara bisa melihat hidup Nabi Elia, Nabi Elisa, sumbangan orang-orang yang datang minta mukjizat itu begitu besarnya, persembahan kasih itu begitu menggiurkannya, dan mereka tolak karena Tuhan tidak perintahkan mereka mengambilnya. Ciri khas nabi-nabi Perjanjian Lama itu sangat-sangat militan, taat sama Tuhan, dan kehidupan mereka, saya berkata, ngeri-ngeri sedap. Sedap-sedap menakutkan, saudara. Kenapa? Tidak taat digigit singa, dimakan singa, saudara ya. Taat masuk penjara, masuk lubang singa. Ujian-ujian kehidupan membawa mereka ada di sisi-sisi jurang maut. Tetapi Tuhan menyatakan kebesaran kuasa kedaulatannya di balik hidup-hidup mereka, saudara ya. Nabi-nabi Perjanjian Lama itu jelas sekali roh Tuhan ada pada mereka. Bahkan nabi-nabi terpilih punya sekolah nabi-nabi. Ciri khasnya hadirat Tuhan. Bahkan Saul ketika ketemu rombongan nabi-nabi yang bermain musik, kepenuhan ya, kepenuhan roh nabi, maka orang-orang bernyanyi di Israel, apakah Saul termasuk golongan nabi ya? Karena kepenuhannya itu orang-orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Nah, kepenuhan roh Tuhan ini juga sering kali di akhir zaman ini dipakai setan-setan untuk menyandung umat Tuhan. Kenapa? Karena setan-setan juga mengambil rupa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Anak-anak Tuhan tidak dikaruniakan atau tidak belajar untuk membeda-bedakan roh dan tidak diperlengkapi dengan benar, hingga ketika bermanifestasi kadang roh-roh setan juga masuk, nampaknya seperti manifestasi Roh Kudus, hingga yang terjadi adalah ketidaktertiban, menyandung orang lain. Kita bisa melihat buah-buah di baliknya, saudara terkasih. Oleh karena itulah saya berdoa, pemahaman gereja mula-mula, 5 jawatan, karunia-karunia roh harus kembali kepada gereja, kembali kepada umat Tuhan, kembali kepada semua orang yang beriman. Dalam Perjanjian Baru tidak terlalu banyak diceritakan tentang nabi. Nabi hanya datang pada skala menyampaikan peringatan Tuhan, karena tingkatan rasul-rasul pada gereja mula-mula lebih dominan, karena Tuhan sedang meletakkan fondasi gereja-gereja. Maka fungsional nabi itu nampaknya sepertinya bersatu dengan rasul-rasul, saudara. Lalu di akhir zaman, saudara harus ingat, Tuhan akan membangkitkan lagi pelayanan Musa, pelayanan Nabi Elia. Berarti nabi-nabi Perjanjian Lama akan muncul lagi di masa akhir zaman. Oleh karena apa? Oleh karena penyesatan, kehancuran rumah Tuhan, kehancuran umat Tuhan itu parah. Maka Tuhan akan bangkitkan lagi jawatan-jawatan nabi akhir zaman, saudara. Pemahaman ini harus kita dapatkan lebih dulu, supaya jangan sampai salah dan keliru pengertian, doktrinasi yang tidak alkitabiah akan membuat umat Tuhan hancur karena kurang pengetahuan, saudara. Jadi saya berdoa hari-hari ini umat Tuhan mesti benar-benar selektif, karena medsos terbuka, ya, tatanan dunia baru. Oleh karena efek pandemi ini membuat kita bisa punya akses ke banyak pengajaran, banyak hal rohani. Bahkan kita nggak tahu bobot bibit-bebetnya. Saudara mesti uji dan harus belajar merenungkan, melihat lebih dalam, mempertimbangkannya, mengujinya lebih dalam.
pelan-pelan dengan hati-hati waspada mempraktekkannya, melihat apakah itu buah yang sesungguhnya dari Tuhan, apakah itu benar-benar akan menggenapi firman Tuhan. Karena gini saudara, ada satu kejadian baru-baru ini Rehwel cerita ke saya, Pak, kasihan banget kejadian ini. Kenapa? Ada orang dikasih anak binatang, ya, dikatakan ini sejenis marmut ya saudara. Nah, anak binatang sejenis marmut ini kalau masih kecil imut-imut saudara, nggak ada bentuknya karena semuanya polos. Kalau saudara pernah lihat anak sejenis marmut ini, ya semua jenis kaki 4 sebangsanya, tupai, marmut, tikus, semuanya mungkin sama, masih bayinya kecil-kecil, mungil-mungil, amit-amit saudara ya. Diterima, dipelihara saudara, dan begitu membesar ternyata tikus got saudara ya. Nah, demikian juga dalam kekristenan ini, jangan sampai saudara menerima sebuah benih amit-amit. Saudara besarkan, saudara taruh pengharapan, saudara semai, saudara tabur ya, saudara lakukan. Ternyata begitu besar jadi tikus got dalam hidup saudara, kekecewaan, tidak sesuai harapan. Saya berdoa hal ini bisa kita pahami. Kenapa? Karena mencapai tingkat kerohanian yang penuh ini bukan sebatas teori, saudara. Karena teori ini semua orang bisa belajar, ngafal. Ada banyak orang punya talenta ngafal, baca, rajin, ya. Bukan sebatas itu hanya sebagian aja. Sebagian lagi adalah prakteknya, menerapkannya, menjadikan logos itu sebagai rema dan buah dalam kehidupan, memanifestasikan roh yang tidak nampak dari Tuhan itu menjadi bukti bahwa keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita, hidup seseorang, hidup berkeluarga itu iya dan amin. Ya saudara, ada satu pengalaman yang lucu sekali dalam 2 minggu terakhir ini. Kejadian pertama, saya turun tempat tidur menuju ke arah toilet, geblok! Kelingking kaki kiri saya mati rasa, sakitnya hilang saudara, karena saking sakitnya itu hilang. Kenapa? Baal. Dan waktu saya lihat patah ya kali ya, nggak ada rasa lagi dan menghitam. Siang harinya saya dapat kabar anak-anak rohani kami, satu rumpun keluarga, terserang virus corona COVID-19. Saudara, saya percaya hal seperti ini harus disikapi secara bijaksana. Lalu saya mendengar cerita dari keluarga besar Father's Miracle. Sebenarnya keluarga dari anak-anak rohani ini berkali-kali luput saudara. Kenapa? Ketika mama kandungnya terserang virus corona, dia antar satu mobil, itu tidak tertular pada satu mobil saudara ya, deketan. Dan itu juga sampai ke rumah sakit lagi bawanya, tidak kena. Ketika iparnya kena, 2 minggu ketemu sana sini, tidak kena ya. Lalu Bu Angel ini sering pesankan, jangan lupa pakai masker, hati-hati, jaga, ingat punya anak-anak kecil ya. Jawabannya adalah, gak apa-apalah tante, adu kuat imun ya. Nah saudara, ini sebuah konsekuensi ketika kita coba bertanding iman dengan dunia saudara. Kita tidak tahu iman dalam diri kita ini level berapa, tingkatnya tingkat berapa. Dunia punya setan ini sudah pasti usianya ribuan tahun, saudara, ya. Sumber penyakit itu entahkah ini rekayasa manusia ataukah memang betul dari penguasa kegelapan, itu yang pasti tingkatnya tinggi. Jadi kalau kita coba untuk bertanding dengan mereka, ya nanti akan kelihatan hasil akhirnya. Bu Angel lalu pesankan, jangan mencobai Tuhan ya. Jaga diri, jaga hidup, jaga kesehatan, ya. Ya. Tertular. Terkena dan kenanya sampai ke anak-anaknya yang masih bayi. Saya sedih sekali, saudara, ya.
Kenapa? Bagaimanapun itulah namanya empati, itulah namanya kasih sayang. Tetapi saya ini hari-hari ini kan disibukkan sekali dengan hal-hal yang disebut dengan kewajiban, saudara. Ya, mesti lapor pajak, mesti sekolah lagi, menyelesaikan lagi tugas akhir, doa lagi, saudara. Ada banyak hal yang membuat saya ini sebenarnya hari-harinya ini benar-benar seperti Raja Wali mabung, ya. Paruhnya copot, bulunya copot, ya, kuku-kukunya copot. Hari Tuhan membentuk ulang, hari di mana Tuhan memperlengkapi saya lagi. Ini masa-masa saya sembunyi sebenarnya, tapi saya bersedih. Lalu selang beberapa hari kemudian, kepentok lagi, saudara, ya. Kali ini kaki kanan, jari telunjuk. Tidak sesakit kelingking yang tadi kejadian. Karena udah pengalaman sekali, saya pergi periksa ke Bu Angel. Saya berkata, ada siapa lagi yang terkena COVID? Ya, karena udah kena sekali begitu, sakit. Tapi nggak sesakit yang kaki kelingking kiri. Tapi juga tetap sakit karena benturannya tembok juga, saudara. Aduh, saudara, saya berkata, Tuhan, sakit Tuhan. Ya, itulah perasaan hati Bapa Surgawi kalau terjadi sesuatu pada kita, saudara. Sakitnya itu sampai di sini, saudara. Sakitnya itu di sini, saudara. Ya, padahal yang kepentok telunjuk kaki kanan, sakitnya sampai di sini, saudara. Makanya, saudara, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman, kita mendukakan, melukai hati Tuhan, saudara. Enggak? Bu Angel periksa, kedapatan lagi anak-anak rohani di Bandung yang kena. Ya, ini nggak bisa dihindari karena konsekuensi hidup, karena bekerja di tempat pekerjaannya satu ruangan semuanya. Ya, kenapa? Terinfeksi virus corona COVID-19. Lalu dicari sama dia sumbernya, ternyata di pekerjaan lagi ada masalah, semua stres tertekan. Ternyata stres tertekan menimbulkan imun yang turun dan kemudian penyakit itu masuk, padahal udah bertahun lewat, saudara, ya. Ternyata tawar hati yang sesak, hati yang pahit itu buka celah setan penyakit masuk. Kena istri, kena anaknya juga, saudara. Saya rasa sakit lagi, saudara. Lalu saya teringat, waduh, Bu Angel cerita ada interaksi ke orang tuanya, ya, penatua dari Father's Miracle Bandung. Maka malamnya kami buat doa video call, saudara. Ya. Lepaskan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Kami berdoa sampai hari ini, biarlah kiranya Tuhan jagai, saudara. Jangan sampai meluas penyakit ini. Saudara, mari tingkat kerohanianmu itu dijaga, saudara. Mari kembali kepada Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, kembalilah dengan kasih mula-mula, kembalilah bagaimana ketika kita merasa segala sesuatu tidak berharga kecuali Yesus Kristus dalam hidup kita. Kembalilah pada hati yang seperti itu, karena orang rendah hati akan kembali pada titik kerendahan hatinya, saudara, ya. Dan orang rendah hati akan menerima ganjaran kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan di dalam hidupnya, saudara. Sudah selesai 2 perkara ini, 2 hari kemudian, kepentok lagi, saudara. Di sini, saudara, di lutut saya. Saya begitu lihat biru, saudara. Saya berkata, puji Tuhan, Tuhan gak kasih saya banyak-banyak anak rohani, saudara, ya. Kalau pentok satu badan biru semua, saudara, ya. Aduh, Tuhan. Saya berkata, ini pengalaman hal-hal supranatural yang saya bisa bagikan. Kalau hanya sebatas cerita-cerita dongeng nggak usah dengar, tapi kalau ini buah dan ada buktinya, saudara masih tahu, itulah yang disebut tanda-tanda dari Tuhan. Dan saya periksa lagi, lalu terjadilah suatu berita. Keluarga dari anak-anak rohani kami, orang-orang yang kami bimbing, yang kami mentoring ini, ternyata ya tertipu dengan jebakan setan, saudara. Menghabiskan uang sebesar 1.000 mata uang asing, saudara, ya, kira-kira ada sekitar 12-13 juta rupiah. Dari lutut ini sakitnya ke sini lagi, saudara.
Maka saya percaya ini hati Tuhan yang diajarkan ke saya tahun ini. Saya datang menghadap ke Tuhan, saya menangis di bawah kaki Tuhan, saya bertanya, kenapa bisa terjadi? Lalu Tuhan berkata, itu aku nak. Hah? Saya berkata, engkau ada di tengah-tengah kuasa-kuasa kegelapan gitu. Tuhan berkata, aku mengizinkannya masuk lembah kelam, turun ke lembah. Saya berkata, itu akan membuat sedih loh Tuhan. Tuhan berkata, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan anak-anakku. Apalagi ada engkau yang bimbing mereka. Mereka akan cari aku melalui engkau. Ajarkan jalan ini dan beritahukan kepadanya, sesaat lagi akan terbentang jalan kemuliaan yang besar. Dan apa yang dia mimpikan, apa yang sudah engkau tafsirkan, kalau dia catat semua itu, dia akan melihat jalan-jalan itu satu langkah demi langkah. Itu semua menuju kegenapan janji-janjiku, kata Tuhan. Nah saudara, seminggu saya merasakan sakit nih, kaki kiri, kaki kanan, sampai lutut, saudara. Lalu ada satu hari kemarin, tiba-tiba, maka bersukacitalah saya di dalam roh, saudara. Saya nggak tahu apa, saya sukacita banget sehari itu, saudara. Lalu Tuhan berkata begini, nak, ingatkah engkau? Saya berkata, iya Tuhan, saat engkau pernah berkata, kasihannya putra bungsuku itu Tuhan, kenapa naik sepeda, sepedanya sudah acuk kadut, apa itu bahasanya, berantakan saudara ya. Dia punya dudukan sepeda sudah ngangkat, ya, bannya bunyinya seperti ya mungkin roda tahun 60-an, kortak-kertak, ketuk. Tuhan berkata, engkau sudah pernah naiki sepeda itu dan hasilnya engkau tahu bagaimana beratnya dan tidak menyenangkannya. Saya bilang, iya Tuhan, dan engkau pernah berkata padaku, kata Tuhan, kalau Tuhan memberkatiku, aku mau beli sepeda buat anak bungsuku, bahkan mau memberkati anak-anakku. Lalu Tuhan berkata, bukankah saat engkau berulang tahun aku memberi engkau berkat? Saya nyimpan berkat, saudara, satu amplop ya. Dan ternyata Tuhan tahu yang kita simpan, saudara ya. Saya sudah bilang selama ini saya nggak pernah simpan, tapi tahun ini saya mau coba simpan. Tapi Tuhan lihat Pak Johan, Tuhan tahu Pak Johan nyimpan, saudara ya. Dan ternyata itu sudah dinasarkan, saudara. Makanya kalau bernasar jangan ragu-ragu, jangan tunda-tunda, apalagi kalau sudah diingetin Tuhan. Lalu hari itu saya beli sepeda buat putra bungsu saya, Serat. Lalu beli sepeda juga buat Rehwel, buat Bu Angel, buat Richie juga. Yang belum kesampaian itu yang Bu Angel ternyata ya. Karena keburu habis cadangan dananya. Amplopnya habis begitu saya buka. Kenapa? Karena ternyata dalam hidup ini kita mesti belajar melihat. Zaman saya dulu sepeda harganya cuma 100.000, saudara. Hari ini harga sepeda itu ngalahin motor sama mendekati harga mobil. Tapi saya juga pilih-pilih yang ya murah, yang penting bisa jalan, ya, saudara. Kan terbang nih nggak perlu pakai sayap, ada Roh Kudus bisa terbang ya. Sepeda itu nggak perlu mahal, yang penting ada sukacita. Bersama Roh Kudus sukacita bersepeda, yang penting sehat. Dan ini dikonfirmasi dari mami saya, tiba-tiba kirim, saudara, foto di WA saya, mami dengan adik-adik saya, dengan mantu-mantu, dengan cucu-cucunya bersepeda lengkap. Tadi saya kasih lihat fotonya. Ini menandakan Tuhan bicara, dikonfirmasi. Jadi saya berkata, ini Tuhan. Lalu pada hari itu juga, ketika saya hendak makan siang, tiba-tiba saya lihat sebuah berita. Yang tadi tertipu ribuan dolar itu, tiba-tiba di offering Tuhan sebuah pekerjaan-pekerjaan besar, saudara. Dan tak tanggung-tanggung, datangnya langsung dari orang-orang Yahudi, saudara. Wow, saya berkata, ini Tuhan. Ini Tuhan, ndak apa-apa masuk lembah kelam, ndak apa-apa tersakiti, ndak apa-apa hari ini kena COVID-19, ndak apa-apa. Karena itu kalau ada Tuhan di baliknya, kalau kita mau koreksi tobat dari balik kekeliruan, kita akan segera dari lembah baru bisa naik ke gunung, saudara. Baru naik kemuliaannya, baru dipromosi, baru mencapai janji-janji Tuhannya, saudara.
tingkat kedewasaan rohani inilah yang kita mesti punya. Dan itu harus dimulai dari tempat yang disebut Bet Talmud, yaitu bagaimanakah kita sudah mencapai satu titik pemahaman dari Bet Sefer dan Bet Midrashnya. Kitab sucinya selesaikan. Sudah selesai kitab sucinya, perdalam lagi. Sudah perdalam, praktekkan terus, saudara. Dan ketika hal-hal tidak baik yang ditulis dalam kitab suci kita alami, itu menandakan kitab suci itu hidup, saudara. Ya. Nah, saya mau tunjukkan tentang rabi, saudara. Ya. Ini akan memberi kita sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang 2 sesi kemarin. Ini juga dikonfirmasi oleh Roh Kudus ketika dia nyatakan kepada saya di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27, saudara. Matius 21 ayat 23 sampai dengan yang ke-27, demikian Tuhan berfirman. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Amin. Saudara terkasih, di dalam Matius 21 ini dikatakan jelas, lalu Yesus masuk ke bait Allah, ia mengajar di situ. Saudara terkasih, kita sering baca bukan bagian ini? Pernahkah kita bertanya, kok Tuhan Yesus bisa masuk bait suci kau ngajar? Apa yang mendasari Tuhan Yesus bisa ngajar di bait suci? Ternyata Tuhan Yesus adalah jebolan Bet Talmud, saudara. Dia adalah lulusan terbaik dari mulai Bet Sefer, umur 12 tahun sudah bertanya jawab dengan alim ulama, dan kembali cerminan ketika dia mau dicobai, dia mengembalikan kebiasaan anak-anak Yahudi kalau menjawab disertai pertanyaan sampai tidak bisa menjawab. Alih-alih orang Farisi, orang-orang yang mencobai Yesus. Kenapa? Karena ternyata rekam jejak kerohanian Tuhan Yesus ini bisa kita lihat sepanjang catatan kitab suci. Hanya semua ini terabaikan karena kurang pengetahuan hidup kita, saudara. Jadi kita bisa melihat hal-hal menarik. Karena di dalam masa 15-30 tahun pada pendidikan Bet Talmud ini, saudara, setelah lulus dari Bet Midrash, seorang rabi itu akan memilih best of the best daripada yang dimentoringnya untuk direferensikan ke rabi yang lebih senior, yang ada di bait Allah, yang ada di Yerusalem untuk belajar tahapan guru, rumah belajar tahapan guru, yaitu Bet Talmud, rumah guru. Tuhan Yesus ternyata sudah lulus di situ, maka dia bisa masuk bait Allah, ya saudara. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa sudah ada dalam kitab suci, tetapi sayang sekali sering-sering terabaikan. Maka kekristenan kita belajar sebelum masa pandemi ini
seruduk sana, seruduk sini. Semua orang bisa berkhotbah, semua orang diwajibkan berkhotbah, semua orang dibuka akses berkhotbah. Maka kadang-kadang salah khotbah juga nggak apa-apa. Tapi itu ya udahlah, Tuhan izinkan, saudara. Tapi dalam masa pandemi ini kita harus belajar lagi hal-hal yang lebih mendasar dalam kitab suci. Serupa segambar Tuhan Yesus, rekam jejak kehidupan Tuhan Yesus kita pelajari, kita tangkap, kita mulai terapkan, dan kita menikmati semua kekayaan, kemuliaan, kebenaran, dan janji-janjinya terjadi dalam hidup kita, saudara. Saya tidak ada kekhawatiran terhadap anak rohani saya yang kena COVID-19, virus corona ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberi rasa damai. Saya tahu mereka harus lewati proses ini. Yang dari Bandung adalah keluarga yang harus terkena karena konsekuensi untuk melengkapi kelemahan dari saudara seimannya yang di Bekasi. Karena apa? Dengan sama-sama kena, dengan sama-sama area yang tidak bisa terhindari, mereka bisa saling mengingatkan untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Dan saudara harus sadari bahwa masa pandemi ini kita dipaksa lebih enak bicaranya. Paksa lebih tepat katanya. Kenapa? Kita nggak bisa harapin pertolongan orang. Karena masa pandemi ini pemerintah juga melarang kita untuk dekat-dekat. Ya, yang sehat aja dilarang berdekatan, apalagi antara yang sakit dengan yang sehat. Jadi saudara harus punya sebuah permakluman, pengertian. Ini waktunya mandiri di dalam Tuhan. Ini waktunya di dalam kehidupan didewasakan. Tingkat kerohanian yang kita pelajar bertahun-tahun lamanya, kita mulai praktekkan di tengah-tengah kesulitan hidup kita hari ini, saudara. Ketika kita pahami ini, kita akan belajar tentang bagaimanakah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pak Johan, buahnya apa ya? Hal sederhana. Bu Angel tuh kacamatanya copot. Copotnya jatuh, saudara. Ketika sedang terima telepon konseling, tuh yang jatuh, kacamatanya lepas. Lalu saya berkata, ganti. Enggak Pak, sayang Pak, masih bisa. Jadi dia jadi ahli optik, pasang sendiri, kacamatanya tekan sendiri, saudara ya. Lalu kami semua dorong-dorong, udah ganti. Akhirnya diputuskan mau ke dokter mata. Ditetapkan hari, oke. Nah, saudara masih ingat yang saya ceritakan bagaimana ketika papa saya mau divaksin, tekanan darahnya naik dari 205, kemudian dikasih minum obat turun hanya 185, nggak jadi vaksin. Saudara masih ingat? Kalau saudara ikuti serial Manusia Kristus, saudara akan tahu cerita ini terus bersambung. Kenapa? Pada hari Bu Angel harus ke dokter mata, hari itu tiba-tiba saya merasa enggan sekali. Dan kebiasaan di keluarga kami sudah tetapkan, kalau Tuhan beri hati tidak damai, hati enggan, kami nggak mau paksakan karena ada perintah mundur 3 langkah ke belakang itu. Kata Bu Angel, udahlah kita nggak pergi hari ini ya. Kok rasanya hati ini enggan? Ya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak usah Pak. Nanti kita atur hari yang lain aja. Oke. Jadi kita sama Tuhan aja hari ini istirahat. Oke. Tiba-tiba ini suddenly-nya Tuhan, saudara. Pintu rumah jam 3 sore diketok, saudara. Tok, Pak Johan ya. Langsung si TB, Shalom, ada apa Mas? Dikira ada orang tambah kenceng, Pak Johan mana? Dikira ada yang nyaut ya, padahal itu burung beo yang lagi jawab tamu. Kucuk, Bu Angel turun. Ini papanya suruh datang ke sekolah negeri ini, langsung vaksin. Iya, papa saya dimintain vaksin. Setelah semingguan lebih gagal, berangkatlah kami. Kemudian Bu Angel mau bungkus, mau rapikan buku-buku kuliah anak-anak, mau dijilid ya, mau di plastik. Drop saya sama papa, Bu Angel terus ke toko buku. Jam 3 sore itu saya sama papa jalan kaki ke sekolah negeri itu. Sampai sana tuh papa saya itu peserta paling akhir yang namanya nggak ada, saudara ya. Kemudian saya kasih tahu ini KTP-nya, perintah RT RW, mereka terima. Papa saya itu bagian akhir setelah detensi, ya padahal tadi paginya detensi 126 sampai sana jadi 156. Ternyata hari-hari ini tekanan darah manusia itu tidak stabil, saudara ya. Ada banyak orang panik, saya nggak ngerti lah apa itu, tapi ternyata itu memenuhi persyaratan 156 divaksin tanpa antri. Efeknya nggak ada.
Lalu, ya itu jawaban Tuhan. Kalau waktu kejadian pertama ngantrinya, saudara ya, terus gagal lagi, capeknya, panasnya, saudara ya. Belum lagi papa saya bertanya sampai kemarin, aku nggak marah kenapa darahku 200 lebih. Ya saya bilang, Pak, darah tinggi tidak identik dengan emosi marah-marah, Pak. Ya. Banyak pemicunya ya. Mungkin dalam kehidupan ini yang dari dalam ini saudara mesti sekali waktu ukur kerohanianmu, imanmu, saudara. Hari-hari ini juga Tuhan mengukur kerohanian kita dengan memberikan pencobaan, mengizinkan ujian. Ya, hal-hal nggak enak kita alami ini tandanya kita sedang diselamatkan sebenarnya, saudara. Lihatlah dengan sudut pandang Tuhan, lihatlah dengan satu cara yang bijaksana, karena kalau mau naik ke atas gunung, mau diangkat, ditinggikan Tuhan, mesti turun ke lembah, saudara ya. Nggak ada manusia bisa lompat dari suatu tanah yang datar, langsung lompat lembah naik ke gunung, nggak ada. Kecuali seperti masa saya mengalami supranatural, diangkat roh, itu hanya orang-orang yang khusus sekali, dan itu juga pasti punya suatu hal yang mendasar, yang penting, urgent dalam Tuhan, maka diangkat secara khusus, saudara ya. Saya yakin kita terlalu jadikan hal-hal yang khusus sebagai dogma yang akhirnya mendoktrin kita jadi tersesat rohani, kemudian naruh pengharapan yang keliru. Jangan sampai satu mukjizat hamba-hamba Tuhan saudara jadikan dogma, saudara bilang itu kebenaran, kejar. Enggak. Ya, belajari jalan-jalan Tuhan, saudara ya. Dengan demikian kita semakin hari bisa memahami bahwa hidup ini ada prosesnya, saudara. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa inilah keberadaan hidup yang Tuhan pesankan. Tingkat kerohanian kita harus mencapai tingkat kedewasaan rohani, tingkat kerohanian yang penuh di dalam kekristenan ini. Ya. Yang kedua dari kehidupan Tuhan Yesus kita lihat lagi. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai yang ke-17, demikian Tuhan berfirman. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Amin. Hal kedua, di tingkat dewasa rohani ini kita mesti punya pemateraian Roh Kudus, saudara. Kekristenan tanpa Roh Kudus saya rasa ada yang keliru, ada yang kurang, pasti tidak akan sempurna. Penafsiran kekristenan seperti apapun, kita kembali pada kitab suci, saudara. Mau ditafsir kayak apapun kita baca, kita juga akan punya pemahaman lewat Roh Kudusnya, saudara. Kisah para rasul menggambarkan semua itu. Kamu sudah dibaptis oleh Yohanes, kamu sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ditanya, apakah kamu sudah dibaptis dalam Roh Kudus? Ya. Dan orang-orang ini kepenuhan roh. Meskipun mereka bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi kepenuhan roh. Apakah kita akan mencegah mereka untuk dibaptis dalam nama Yesus? Ternyata roh itu luar biasa. Jadi kekristenan identik dengan Roh Kudus. Nah, kita juga bisa melihat betapa luar biasanya ketika Tuhan Yesus pada suatu kali berseru, saudara. Saya bacakan ayatnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang." Dulu saya berpikir kuk itu, saudara ya, semua orang Kristen, saya yakin mungkin saudara juga berpikir kuk itu adalah ini loh, semacam kayu beban yang ditaruh di atas sapi atau
kerbau ya saudara ya, yang biasa dipakai membajak. Saya berpikir cook itu seperti itu saudara. Saya yakin semua kita akan berpikir seperti itu. Tapi setelah kita belajar tentang Bel Talmud ya saudara ya, ternyata cook itu adalah petua-petua seorang rabi Bel Talmud ya. Jadi cook itu adalah petua-petua seorang rabi Bel Talmud. Jadi guru yang disebut rabi yang sudah menyelesaikan pendidikan Bet Talmudnya, itu nasihat-nasihatnya disebut cook ya. Nah, lucunya petua-petua itu disuruh dipikul. Berarti petua-petua seorang rabi, petua dan nasihat, peringatan dan pesantuan dari seorang mentor rohani itu harus dijadikan beban, dipikul. Maka Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Kalau saudara pelajari apa yang disampaikan seorang Pak Johan, itu pasti saudara akan menemukan ada banyak pesan. Baca kitab suci, renungkan, lakukan setiap hari ya. Ini cook dari Pak Johan buat anak-anak rohaninya. Apakah saudara lakukan atau tidak, itu kembali kepada kesadaran saudara. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara harus belajar pikul salib. Ya itu cook, itu dipikul. Apa itu? Pesan-pesan rohani dari mentor rohanimu. Kalau dipesankan, belajarlah hidup rendah hati. Jangan kembali ke manusia lama, jangan kembali ke hobi-hobi lama. Jangan kembali ke dunia. Karena nanti kejatuhan kedua lebih berat dari pencobaan pertama, dari kehancuran manusia-manusia lama dulu. Apakah saudara menutup telinga? Jangan. Kuatkan hati. Berbalik hidup di jalan Tuhan, karena Roh Kudus akan tolong setiap orang yang mau masuki pintu pertobatan dalam hidupnya, saudara. Saya percaya hal ini akan ada di dalam hidup anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kita bisa banyak berbuat baik, kita banyak berbuat amal, kita banyak semai uang kepada orang-orang rohani. Semua itu harus disempurnakan dengan apa yang disebut dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan melukai Roh Kudus dari semua yang kita perbuat. Jangan mencuri kemuliaan, karena mencuri kemuliaan itu juga melukai Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus sangat menghargai Roh Kudus di dalam pelayanannya, bahkan menempatkan kehormatan Roh Kudus itu tertinggi di dalam kekristenan, saudara. Jadi saudara mesti paham, ada Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita. Materai Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Dan dipesankan jelas sekali, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kunci ternyata untuk hidup tenang itu, ini kuncinya. Apa? Lemah lembut. Istri lemah lembut. Papa capek ya, mau makan apa? Ini kopinya, ini susunya, ini tehnya. Wah saudara, saya yakin suami terbang lintas benua, mungkin sampai planet Mars, tetap akan ingat istrinya di rumah. Kenapa? Istri yang lemah lembut itu saudara, itu mengalahkan banyak hal. Amsal 31 menceritakannya di dalam serial kedua Anak Muda Rohani, bahwa keluarga harus punya dasar kelemah lembutan dalam hidup, dalam Tuhan. Dasar ini mesti punya rendah hati. Kembali diulang, rendah hati harus kita punya. Rendah hati tidak memperebutkan aku yang benar, suami istri. Aku benar, aku benar. Ya cakar-cakaran suami istri. Ya, saya sama istri selalu menerapkan dulu, nggak penting kamu benar, aku benar. Siapa yang lebih dulu minta maaf, itu kasihnya terbesar di antara kita. Jadi saya sama istri itu prosesnya cuma setahun. 13 tahun kami menikah, sampai istri saya meninggal dunia. 1 tahun proses itu karena manusia lama saya banyak luka, jadi istri saya dipakai untuk proses saya. Selesai saudara ya. Dan istri saya berkata, aku bahagia punya suami kayakmu, biarpun dulunya bawa kresek, terakhir kamu bawa emas, perak, permata dalam hidupku, bahkan bawa Tuhan dan bawa aku lihat sorga. Buah-buahnya dari satu kemuliaan naik menuju kemuliaan yang lebih besar. Kita belajar tentang anak muda kemarin. Carilah pasangan hidup yang datang dari Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan tuh pasti suka kerja. Tapi kuli loh Pak. Ya, nggak apa-apa kuli, yang penting gajinya direktur saudara. Ya, tapi Pak, ini kerjanya berat loh Pak, pagi siang malam.
Gak apa-apa pagi siang malam itu karena masih sendiri. Tapi kalau ditambah Tuhan sayapnya, yaitu hidupmu melengkapi hidupnya, terbang saudara, itu gak kerja. Dia cuma telepon, berkat Tuhan ngalir. Gak usah khawatir kalau jodoh dari Tuhan mengalahkan dunia. Gak usah khawatir ya. Pak, ini anaknya sembunyi kerjanya belajar, ini anak cewek, wah gimana Pak? Gak apa-apa, lebih baik yang sembunyi ya. Ini daughter of Jerusalem, daughter of Jesus Christ saudara. Nggak usah cari yang terlalu berlebihan eksotik ya, tempel sana tempel sini, bongkar sana bongkar sini. Ini original ya, klasik. Ya, original klasik. Gadis-gadis Yesus itu klasik saudara ya. Jaga keperawanannya, jaga pergaulannya, tata krama, nggak apa-apa. Yang klasik itu tetap lebih mahal. Kalau nggak percaya saudara coba cari ya. Gak usah jauh-jauh lah, lihat angkot Sidul itu sekarang harganya berapa. Kalau saya tidak keliru, Mas Rano itu waktu beli angkot itu murah. Sekarang coba saudara pergi tawar, berapa nilainya? Yang klasik itu berharga. Ya, kenapa? Karena yang klasik-klasik itu bisa buat sejarah dalam kehidupan. The classic man is history maker in this life. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya? Bener ya? Bener ya, ini karena keluar sendiri saudara ya. Saya belum les sama Richie ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Tuhan Yesus. Ada banyak orang belum mengerti petua-petua seperti yang Pak Johan sering sampaikan ini. Saya ini satu kali lagi mandi, Tuhan ketawain saya, saudara ya. Ini buat semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja dalam Tuhan. Ini saya buka hati, ini Tuhan ketawain saya. Saudara boleh tertawain dirimu kalau saudara ada bagian di dalamnya, saudara ya. Jadi gini, satu kali Tuhan bilang, tegur mereka. Kenapa Tuhan? Tegur mereka yang berbuat kebaikan tidak sesuai firman. Saya tanya, kenapa Tuhan? Karena mereka hanya jadikan kebaikan amal itu propaganda narik uang umatku. Cari muka, kata Tuhan. Kemudian mereka tumpuk harta ngengat dan berkarat. Ya, jadi ada anak-anak Tuhan yang sebenarnya murni dan tulus, begitu dengar khotbah saya itu tersandung ya, kemudian tersinggung ya, kemudian lama-lama jadi melendung. Ya saudara ya, kenapa? Pahit kayak gunung. Itu bodoh sekali. Kenapa? Tuhan ketawain saya, Tuhan berkata, engkau bodoh anakku. Saya bilang, emang sejak dulu cuma engkau yang pintar, aku ini memang bodoh. Makanya banyak orang-orang di dunia ini bilang, Pak Johan tuh taat sama Tuhan Yesus, itu taat sama Roh Kudus, dan dalami firman tuh sampai semua hal terbaik di hidupnya dilepas hanya untuk Tuhan. Ya. Yang bodoh dari Tuhan ternyata mengalahkan dunia ini. Lalu Tuhan berkata gini, bukankah yang kau peringati itu sebenarnya adalah orang-orang yang aku tunjuk padamu. Jadi saya ini memperingati orang-orang oknum-oknum rohani yang saya temukan di bangsa ini. Jadi yang di bangsa lain jangan tersinggung, bukan saudara. Jadi Pak Johan tuh nggak pernah terfokus pada satu dua orang. Semua yang saya sampaikan dari Tuhan itu Tuhan punya kepentingan. Nggak ada urusannya sama saya. Saudara mau jongkir balik, kayak mau naik gunung, turun lembah, masuk sumur, keluar masuk awan, saya nggak pusing. Kenapa? Masing-masing orang pertanggungjawabannya pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena ini jawatan, inilah yang Tuhan taruh ke saya selepas kematian istri saya, bahwa kalau kamu tidak mau berdiri di altarku, umatku akan kehilangan suara kemurnianku, kata Tuhan. Karena itu saya hari ini ya ikuti ini apa yang Roh Kudus mau. Jadi saya nggak mau pusingin saudara. Jadi ini yang Tuhan ketawain ke saya. Jadi kalau saudara bisa paham bahwa Tuhan mengasihimu, nggak ada maksud apa-apa, karena semua yang saya sampaikan berupa peringatan Tuhan tuh kalau saudara tangkap itu nyenengin banget saudara. Karena membuat kita lurus jalan menuju sorga, daripada kita curi kemuliaan masuk neraka. Buat apa ya? Jadi tentukanlah hatimu dan sudut pandangmu, tentukan Tuhan seberapa besar hidupmu, maka kau bisa melihat apa yang disampaikan seorang Pak Johan itu murni, tulus, apa adanya dari Tuhan saudara. Bebanku pun ringan. Kalau kita pikir-pikir lagi saudara ya, Tuhan gak suruh kita yang berat-berat. Tuhan jarang larang-larang kita. Tuhan suruh kita baca kitab suci. Baca kitab suci kan cuma duduk baca saudara ya. Gak disuruh Tuhan kan, sono pergi ke Gunung Semeru, keliling 7 kali Gunung Semeru. Enggak kan saudara? Enggak ya. Tuhan gak suruh saudara seperti Pak Johan
Jakarta Bandung lebih dari 8-9 tahun, tengah malam pulang jam 3 pagi masih di jalan. Enggak kan saudara? Enggak, ya. Tiap-tiap orang koknya beda dari Tuhan. Tiap-tiap orang beban dari Tuhan beda. Karena itu sadarilah kalau Pak Johan sampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau saudara jalani nanti dapat buahnya. Saudara tahu sedikit pengorbanan, sedikit bayar harga, sedikit hal kita kerjakan di balik ketaatan itu buahnya melimpah ruah dalam hidup. Jadi saya bilang sama Tuhan gini. Tuhan, anak-anak rohaniku kesusahan loh. Aku kok beli sepeda. Tuhan berkata, harus pahami pelajaran prioritas. Ketika engkau bernasar, itu dikhususkan. Dan ketika aku menjawab nasar itu, tidak boleh dialihkan berkat itu ke tempat lain. Saya berkata, aku nyerah. Aku takut akan engkau. Terus kalau mereka tersandung seperti aku melayani mereka tersandung karena kebenaran firman, karena kemurnian hidup, biarkan mereka tersandung, kata Tuhan. Kenapa? Yang buta biarkan terus hidup buta. Yang tuli biarkan hidup terus tuli. Sampai mereka berbalik kepadaku. Sadar nanti baru malu, kata Tuhan. Jadi saya bilang, wow, aku takut akan engkau. Ya. Karena itu kemurnian, ketulusan ini bicara jalan lurus di hadapan Tuhan. Tidak belok kiri, belok kanan. Hati ini harus lurus di hadapan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu berharga. Jadi saudara pahami titik ini, saudara, betapa Materai Roh Kudus itu akan membuat kita jadi seorang manusia Kristus yang berbeda dalam kehidupan. Nah, bagian yang terakhir, Matius 17 ayat 1 sampai 6. Matius 17 ayat 1 sampai 6. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Amin. Saudara terkasih, ketika kita mencapai dewasa rohani, tingkat kerohanian penuh di Materai Roh Kudus, maka bagian ketiga kita akan mengalami pengalaman supranatural. Saya percaya kalau saudara baca kitab suci dan renungkan, saudara akan menemukan ketika Tuhan Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 13-17 yang kita baca sebelumnya, selain di Materai Roh Kudus turun, ada satu suara yang disaksikan Yohanes Pembaptis, dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini ketika dia dibaptis, dia pilih murid-murid generasi pertama yang sejak awal murid-murid memanggilnya Rabi, dan kemudian kita bisa melihat suatu keadaan Matius 17 ayat 1 sampai 6 tadi kita bisa melihat murid-muridnya mengalami pengalaman supranatural. Tiba-tiba di atas gunung, saudara, muncul penampakan hal-hal yang mungkin disebut ajaib ini, saudara, ataukah hal-hal yang luar biasa, fantastik. Nampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus yang berganti rupa. Lihat gambarannya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Muncul Musa dan Elia. Akan jadi sebuah pertanyaan, kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bisa tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia? Dan kenapa juga sebuah gambaran pesan roh, pesan profetik, kenapa ketika Tuhan Yesus berubah dalam suatu rupa kemuliaan,
Yang muncul Musa dan Elia. Dan mengapa nabi-nabi berkata nanti Tuhan akan mengutus Nabi Musa, Nabi Elia menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangannya nanti di akhir zaman, pelayanan kedua nabi ini akan kembali lagi di muka bumi ini. Musa dengan Tauratnya, dengan 5 kitabnya, Musa dengan kemuliaan Tuhan yang begitu nyata, Musa yang memberikan umat Tuhan hukum-hukum Tuhan. Artinya kitab suci akan menjadi pedoman utama lagi buat generasi akhir zaman. Elia dengan keberaniannya, Elia menemplak semua umat Tuhan dengan mengejeknya dan berkata, panggil, kumpulkan nabi-nabi Baal, ayo semua, kalau memang mereka itu di pihak Tuhan, biar Tuhan menyatakan kuasanya lewat mereka. Lihat pertandingan itu, saudara. Kita bisa melihat bagaimanakah satu Nabi Elia menghadapi 450 Nabi Baal. Kami ini sudah ada di tempat di mana monumen Nabi Elia berdiri, dan kami sempat berdoa dan sempat bertemu dengan orang-orang besar dari bangsa Brazil, saudara. Hal-hal yang menarik sekali mengalami pengalaman supranatural ini, saudara. Mengapa saya berkata begitu? Karena kekristenan ini supranatural. Kalau saudara tidak bisa menerima hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan, saudara nggak baca kitab suci. Malaikat sudah ada sebelum Yesus lahir. Baca kitab Kejadian, saudara akan melihat karyanya. Kalau saudara kupas, pelajari mendalam, itu semua ilmu pengetahuan, jawabannya ada di dalam kitab suci, saudara. Dan kitab suci ini berkesinambungan, catatan riwayat, catatan sejarahnya tidak tumpang tindih, tetapi riwayatnya, saudara, garis keturunannya dari Kejadian sampai Wahyu itu urut, saudara ya. Dan itu sambung menyambung, satu dengan yang lain saling melengkapi, saudara. Ini kita mesti pahami. Karena itulah, saudara, di dalam kehidupan ini perlu pendalaman, waktu khusus mendalami kitab suci. Supaya apa? Supaya semua hal supranatural yang kita terima itu benar-benar dari Tuhan datangnya, saudara. Ya, jangan sampai oleh karena deraan sakit kita berharap harus supranatural, kita datang ke orang pinter, ya. Sedangkan iklannya orang pinter minumnya tolak angin, berarti orang pinter suka masuk angin, ya. Saya kalau masuk angin, saudara jangan datang ke saya. Kenapa? Saya nggak senang kalau didatangin orang lagi masuk angin. Kenapa? Nanti saudara tersinggung ketika saya buang angin, ya. Ketika saudara ngajak saya ngobrol, saya lagi pusing kepala, saya nggak jawab, saudara tersandung, ya. Ngapain nyari orang-orang yang masuk angin? Belajarlah cari Tuhan. Ini penting di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan mengajarkan kepada kita Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Tinggal dalam kasih Yesus, tinggal dalam kebenarannya, lakukan kebenaran, hidup kita akan berbuah lebat. Dan kita akan menikmati semua buah-buah kebaikan, kegenapan janji-janji Tuhan itu. Nah, saudara, kita akan melihat satu hal yang menarik di balik pengalaman supranatural ini. Ini pemahaman supranatural ini mesti kita ketahui, karena inilah hal-hal yang mendasar dalam kitab suci. Kita akan lihat sambungan ayatnya, Matius 17 tadi. Kita akan lihat sambungannya pada ayat 7 sampai yang ke-13. Matius 17 ayat 7 sampai 13. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Saudara lihat, di balik hal supranatural mereka ketakutan. Kenapa?
Ya, sekali lagi mari kita baca sama-sama saudara, supaya saudara bisa paham apa yang dinyatakan oleh sorga tentang Tuhan Yesus itu, sampai murid-murid tersungkur bersujud. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi 3 hal ini penting: dikasihi Bapa surgawi, hidup dalam perkenanan surga, dengarkan pengajarannya. 3 hal ini bobot bibit-bebet hidup di dalam kekristenan. Inilah filter untuk saudara menangkal hal-hal sesat di balik tatanan dunia baru, di balik medsos ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, dikasihi Tuhan. Ya, saudara bisa tahulah rekam jejak hidup seorang hamba Tuhan, rekam jejak hidup seseorang, rekam jejak keluarga di dalam kekristenan ini. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Kitab suci nggak pernah bilang bahwa orang benar itu terus berdiri. Tidak, orang benar juga akan jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang. Berarti semua orang dalam kehidupan ini seizin Tuhan bisa mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, mengalami kemiskinan, mengalami bencana-bencana sampai titik mendekati kematian, bahkan mungkin bisa mengalami kematian. Tetapi semua itu ada kemuliaan di baliknya, saudara. Dengarkan dia, karena yang disuarakan itu murni adalah Tuhan punya kehendak. Peringatan dan hukum-hukum Tuhan ini kita mesti pahami dan kita mesti tangkap bagian ini. Oleh karena apa? Oleh karena disinilah hal-hal baik, hal-hal mendasar itu ada. Tingkat dewasa rohani membuat kita melihat kehidupan ini jadi berbeda, saudaraku. Pengalaman tahun lalu dengan kecelakaan maut 19 Desember, perintah Tuhan untuk mendatangi banyak panti asuhan dan panti-panti jompo, suruh memberkati rumpun keluarga pertalian darah, suruh ngirim roti hangat-hangat, nganterin asinan, suruh bimbing anak-anaknya, doakan banyak orang selama berapa tahun ini. Saya melihat hal-hal yang dibaliknya adalah beban. Tetapi semua itu jadi menyenangkan dalam hidup. Kenapa? Karena kita bukan lagi mencari suatu pamrih atau puji-pujian manusia, bukan itu. Tapi kita merasa bahwa kita mencapai suatu kesempatan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Suatu keadaan di mana ketika Tuhan sudah pesankan, sebagaimana tadi digambarkan, nanti anak manusia akan menderita, hari ketiga dia bangkit. Sebagaimana Nabi Elia sudah diutus, dipermain-mainkan, dibuat tidak pada porsi kehendak Tuhannya. Kemudian anak manusia juga mengalami hal yang lebih berat dari apa yang ada dalam kehidupan ini. Itu semua sudah digambarkan Tuhan dalam kehidupan, saudara. Bahwa kita ini sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena roh yang ada pada Tuhan Yesus itu ada pada kita semua. Jadi dengan memiliki tingkat kerohanian yang cukup, kedewasaan rohani yang cukup, dengan pembekalan pemateraian Roh Kudus sebagai penuntun yang utama, kitab suci hidup oleh karena Roh Kudus menghidupkannya dalam kita, dan kita mengalami pengalaman supranatural, didampingi mentor-mentor rohani yang memang sekolah di dalam kehidupan ini, sekolah roh, dibimbing, dipilih khusus, rekam jejaknya jelas, keluarganya jelas, kehidupan akhirnya juga jelas. Saudara pasti menuju satu titik, kemuliaan Tuhan yang tertinggi dalam hidupmu. Saudara, mari kita siapkan hati kita, minta hadirat Tuhan, jaminan Tuhan untuk kita merendahkan diri mulai 1 April 2021 ini. Sepanjang bulan April ini kita akan merendahkan diri, berdoa, berpuasa, dan 3 hari sekali menghadap di hadirat Tuhan. Dengan berpuasa sesuai tuntunan Tuhan masing-masing kita, satu dengan yang lain, kita akan masuki ibadah-ibadah hari Minggu dengan pesan-pesan masa-masa penting di bulan April. Karena ada beberapa hal yang Tuhan pesankan ke saya mesti sampaikan tiap minggu. Sampai ada 1 bulan yang luar biasa akan datang sebagai sukacita sorga, mewarnai orang-orang yang rendah hati, yang mencari akan wajah Tuhan, yang mentaati Dia, yang melakukan kehendaknya dengan segenap hati.
Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anugerahkan kasih, perlindungan, hadirat Roh-Mu, bahkan pelayanan-pelayanan malaikat-Mu di tengah-tengah kami yang akan mengambil bagian masa-masa merendahkan diri sesuai pimpinan dan kehendak-Mu ini, Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami Kau kuduskan. Dan saat-saat kami merendahkan diri, panca indera kami Kau jagai. Tubuh lahiriah kami sehat, bahkan semua penyakit bisa lepas keluar saat kami merendahkan diri. Semua beban-beban, bahkan akar-akar pahit, semua kutuk-kutuk tidak ada lagi. Kau bersihkan hidup kami. Maka mulai masa kami merendahkan diri adalah tapal batas baru kehidupan, di mana kami berjalan akan naik dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Anugerah-Mu yang besar, kemuliaan-Mu yang luar biasa yang Kau telah janjikan. Seperti Musa di atas gunung-Mu, Kau akan menyertai dan memberkati kami dengan hukum-hukum-Mu, dengan hal-hal supranatural, dengan perlakuan-perlakuan istimewa oleh anugerah dan hadirat-Mu. Maka biar terjadilah menurut kehendak-Mu. Anugerahkan hidup takut akan Tuhan itu termatrai sepanjang hidup kami, garis keturunan kami, hidup berkenan kepadamu. Anugerahkan kasih-Mu dan kami menerima berkat-berkat-Mu sebagai bagian akhir dari ibadah online ini. Pastor Serat akan berdoa. Saudara-saudaraku dalam Yesus, kita baru saja belajar serial ketiga, bagian yang terakhir dari Manusia Kristus tentang dewasa rohani. Marilah selagi kita masih hidup, kita terus belajar dan melengkapi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, menjalin hubungan pribadi yang karib dengan Allah Roh Kudus, rela melepaskan semua hal yang tidak jadi berkat untuk masa depan hidup kita, dan memilih hidup dengan komitmen yang teguh untuk jadi pelaku firman Tuhan. Sebab ketika kita tinggal dalam kasih Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka hidup kita akan berhasil, keluarga kita akan bahagia, seluruh bagian hidup kita akan berubah lebat dalam kehidupan ini. Diberkatilah kehidupanmu yang hari ini memilih berbalik kepada kasih mula-mula Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan bersama kita sehati menerima berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonamu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan, berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan masa merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dipelengkapi, masuk lagi, menapaki jalan baru, tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi, lebih besar, lebih berkualitas dalam nama Tuhan Yesus. Amin.